Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom. Mari sambut kehadiran Tuhan dalam setiap hati kita. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan setiap hati-hati kita untuk boleh dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Mari kita semua tunduk di hadapan Tuhan. Mari kita rasakan lawatan Tuhan boleh terjadi atas setiap kita. Kami tinggikan ya Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu tebus dosaku. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Engkau layak kami sembah Tuhan, Engkau layak kami tinggikan Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan. Mari saudara, boleh saya undang bangkit berdiri. Layaklah, amin. Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan jiwa. Layaklah Kau Tuhan, layaklah, amin, amin.
Yesus. Biarkanlah ini dengan segenap hati saudara. Amin Yesus. Haleluya. Amin. Buat lawatanmu pagi ini Tuhan. Layakkan setiap kami ya Bapa. Layakkan setiap kami ya Yesus. Amin. Amin. Dan disembah dengan segenap jiwa. Layaklah Kau Tuhan. Ibu Gembala boleh berdoa buat membuka ibadah pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Benar sekali Tuhan bahwa Engkau yang layak dipuji dan disembah oleh umat-Mu. Engkau yang layak dipuji dan diagungkan oleh segala makhluk yang hidup. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu datang berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini dengan satu kerinduan untuk memuji dan menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu dan mengalami pertemuan pribadi bersama dengan Engkau. Karena kami tahu persis bahwa pada saat kami mengalami pertemuan pribadi bersama dengan Engkau, maka kami akan diubahkan. Kami akan menjadi lebih mengasihi Engkau. Dan itulah yang akan menguatkan kami. Kami rindu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kuasai hati, pikiran, dan perasaan kami. Sucikan dan kuduskan kami. Ampuni kami Tuhan dari segala kesalahan-kesalahan kami. Dari segala perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu. Ampuni kami, sucikan kami, dan layakkan kami untuk menikmati hadirat-Mu, menikmati lawatan-Mu, dan menikmati persekutuan dengan Engkau. Sehingga pada saat kami memuji dan menyembah Engkau, Amen, hati kami, pikiran kami, roh kami sepenuhnya hanya tertuju kepadamu ya Tuhan. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami teringat bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam perjalanan. Tuhan, tibakan mereka di tempat ini dengan selamat dan lindungi mereka Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dan kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada pagi hari ini, biarlah Engkau sendiri yang akan mengurapi kami Tuhan, sehingga ibadah hari ini menjadi ibadah yang sungguh-sungguh luar biasa, karena Engkau hadir dan melawat kami semua. Sehingga kami yang datang dengan sakit penyakit akan pulang dengan kekuatan dan kesehatan yang diperbaharui. Kami yang datang dengan lemah iman kami akan pulang dengan iman yang semakin teguh di dalam Engkau. Amen. Kami yang datang dengan penuh keraguan, dengan penuh pergumulan, akan pulang dengan membawa sukacita dan kemenangan. Karena Engkau melawat kami. Beracaralah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Karena kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom.
Sekali lagi shalom, lambaikan tangan saudara. Coba lihat kanan kiri saudara, apakah ada Tuhan? Apakah sekeliling saudara ada Tuhan? Saya boleh melihat wajah yang bersuka cita pada pagi hari ini. Boleh bertepuk tangan saudara. Lalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada. Siang malam ingat siapa? Karena Tuhan pelindung. Amin. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku Yesus, ya. Amin. Haleluya. Sekali lagi saudara. Ada Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan. Kita pasrah saudara. Haleluya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi kiri kanan. Haleluya. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku Yesus selalu bersama. Saudara, ini saudara yang nyanyi loh. Katanya kalau kanan kiri ada Tuhan, apakah saudara khawatir? Ketika kanan kiri kita ada Tuhan, apakah kita khawatir? Kok gak yakin semuanya? Ketika kanan kiri kita ada Tuhan, kita takut. Kita gerakan tangan kita ya, kiri, kanan, sekeliling. Coba, tuh, 2, 3. Kiri kananku ada Tuhan, putar. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Ya, Yesus sekali lagi. Saya pengen lihat semuanya. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Amin. Dalam hidupku ada. Sekali lagi ya. Saya belum lihat semuanya. Saya mau ada Yesus di hati saudara. Kiri kananku ada Tuhan. Goyang. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Oh, kiri kananku ada Tuhan. Amin. Sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Ya. Kita percaya bahwa ketika Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita, kita tidak pernah takut di dalam Tuhan karena Tuhan selalu beserta kita. Saudara, mari kita siapkan setiap hati kita untuk boleh ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarkanlah oleh firman Tuhan Roh Kudus boleh dicurahkan dalam setiap hati kita. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung
Mari Roh Kudus curahkanlah kuasa-Mu atas setiap kami. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Haleluya. Saudara, rasakan jamaat Tuhan melalui pujian ini. Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembahkan curah dan Roh Kudus.
Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, amin. Ku sembahkan, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk dengan kerendahan hati. Boleh angkat tangan saudara bahwa Yesus ku sembah, Yesus, amin. Ku sembahkan, Yesus, Engkau Tuhan, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Kami serahkan kepada Ibu Gembala akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Katakan Yesus ku sembah Haleluya, haleluya. Mari masing-masing kita merasakan dan menikmati lawatan Allah di tengah-tengah kita. Haleluya, Yesus, terima kasih. Rasakan dengan iman saudara bahwa Allah ada di tengah-tengah. Dia sedang berjalan di antara saudara dan saya. Mari kita rasakan betapa indahnya ada di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Amin. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu dan lawatan-Mu yang boleh kami rasakan. Boleh menikmati kesejukan. Kami boleh merasakan damai. Kami boleh menikmati sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu yang manis dan lembut berbicara bagi kami masing-masing. Berbicaralah ya Tuhan. Hamba-Mu yang sangat terbatas ini siap untuk menjadi saluran berkat-Mu.
Berbicaralah bagi umat-Mu. Kuasai hati, pikiran, dan perasaan kami, sehingga firman-Mu yang akan didengarkan, akan kami dengarkan, itu akan tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah dari hari ke hari. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita? Puji Tuhan. Kita sudah memasuki bulan yang ke-11. Berarti tinggal 2 bulan lagi kita akan meninggalkan tahun 2022 dan memasuki tahun 2023 yang kata orang akan terjadi kesulitan besar di sana. Tetapi saya begitu yakin bahwa apapun yang akan terjadi, Allah ada bersama dengan kita. Amin. Dan saya akan mengawali firman Tuhan pada pagi hari ini dengan 3 pernyataan dari hasil perenungan saya. Pernyataan yang pertama, tidak ada sesuatu apapun di bawah kolong langit ini yang terjadi secara kebetulan. Saudara sependapat dengan saya? Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini terjadi secara kebetulan tanpa setahu Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi apapun yang terjadi, Allah turut bekerja di dalamnya. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Betul saudara? Itu hasil perenungan saya selama beberapa waktu terakhir ini. Yang kedua, Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat. Tetapi Allah bisa merubah rancangan jahat si iblis atau rancangan jahat manusia untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Allah tidak pernah merancangkan kejahatan. Allah tidak pernah mengizinkan orang untuk berbuat dosa. Allah tidak pernah menyuruh orang berbuat dosa. Allah tidak pernah menyuruh orang membunuh orang lain, maksudnya melakukan kejahatan. Tetapi kalaupun ada rencana jahat, Tuhan bisa merubah itu dan merancangkannya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Pernyataan yang ketiga, manusia sering melupakan jasa kita. Manusia seringkali tidak memperhitungkan perbuatan baik, kelakuan baik, jasa-jasa yang kita lakukan. Tetapi Tuhan seringkali mengizinkan, menunda untuk memberikan penghargaan, memberikan kehormatan kepada orang yang mengasihi Dia untuk waktu yang tertentu. Seringkali banyak orang di tempat bekerja, dia sudah melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang sangat bermanfaat bagi perusahaan atau tempat dia bekerja, tapi ternyata seringkali pimpinannya tidak memperhitungkan. Sehingga banyak orang menjadi kecewa dan akhirnya mengundurkan diri. Tapi saya mau katakan, sekalipun pimpinan kita, sekalipun orang di sekeliling kita melupakan jasa kita, jangan kecewa. Karena suatu saat Tuhan akan memakai itu
untuk mengangkat kita lebih tinggi lagi. Amin saudara. Kenapa? Karena promosi selalu datang dari Tuhan. Jadi kalau saudara kerja atau melakukan apa saja, jangan pernah hitung-hitungan dengan apa yang kita kerjakan. Karena Tuhan tidak pernah hitung-hitungan dan Tuhan tidak pernah mau berhutang kepada siapapun. Saudara setuju dengan saya? Nah, ini tiga pernyataan ini adalah hasil perenungan saya selama beberapa waktu terakhir ini. Dan pagi hari ini, kalau minggu pertama yang lalu saya mengajak saudara untuk belajar, kita masih tetap berbicara mengenai Allah turut bekerja. Dan pada waktu yang pertama saya berbicara mengenai Yusuf. Kemudian minggu ketiga saya berbicara mengenai Daniel dan kawan-kawan. Dan hari ini saya akan mengajak saudara untuk membaca dari kitab Ester. Kitab Ester adalah salah satu kitab yang ada di dalam Alkitab. Kalau saya tidak salah, karena saya pernah membaca itu berkali-kali, saya tidak pernah menemukan kata Tuhan disebutkan di sana. Jadi tidak ada kata Tuhan di sana. Tetapi saya mau katakan, tangan Tuhan begitu nyata bekerja di dalam kitab Ester, karena Allah turut bekerja. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan. Memang saya tidak akan mengajak saudara untuk membaca seluruh kitab Ester, tapi saya dorong saudara, karena firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini akan saya rangkum dari kitab Ester. Saya dorong saudara untuk nanti pulang baca kitab Ester secara teliti, baca secara perlahan-lahan, ya. Jadi kalau boleh kitab Ester menjadi target bacaan kita minggu ini. Kitab Ester adalah kitab yang ditulis, yang terjadi adalah suatu peristiwa. Kalau boleh saya katakan, ini kayak satu novel. Peristiwa yang terjadi pada saat orang-orang Israel sedang ada di dalam pembuangan. Dan ada seorang raja yang bernama Ahasweros. Itu memutuskan untuk menceraikan ratunya, karena ratunya, Ratu Wasti itu tidak taat, tidak mau mengikuti perintah raja sebagai suaminya. Dan singkat cerita, Ratu Wasti dipecat menjadi ratu. Kemudian digantilah, diadakan sayembara, diadakan audisi untuk pemilihan ratu. Kemudian muncullah seorang yang bernama Ester, seorang buangan, seorang Israel, orang Yahudi, yang kemudian dimasukkan, dijadikan peserta audisi. Singkat cerita, Ester terpilih menjadi ratu. Ester memiliki seorang paman yang bernama Mordekai. Mordekai ini kerjanya, salah satu tugasnya, dia adalah penjaga pintu gerbang. Sehingga setiap orang yang keluar masuk, dia tahu dan selalu mendengarkan percakapan orang-orang yang keluar masuk istana. Suatu saat Mordekai mendengarkan rencana persekongkolan untuk membunuh Raja Ahasweros. Rencana itu kemudian disampaikan oleh Mordekai kepada raja. Kemudian sesudah disampaikan, akhirnya puji Tuhan Raja Ahasweros tidak jadi dibunuh. Tetapi tidak ada satupun kata penghormatan kepada Mordekai. Seolah-olah dilupakan begitu saja. Peristiwa berlangsung. Ternyata di kerajaan itu ada seorang pejabat yang gila hormat. Ternyata di sekeliling kita juga banyak orang yang gila hormat, saudara. Di kerajaan itu ada seorang pejabat yang gila hormat, namanya Haman. Haman ini karena diberikan penghormatan oleh raja, dia mengharapkan dan meminta supaya semua pejabat-pejabat yang lain, kalau Haman lewat, harus sujud dan menyembah Haman.
kembali seorang anak Tuhan diperhadapkan dengan satu masalah. Mordekai punya prinsip bahwa dia hanya mau sujud dan menyembah kepada Tuhan. Sehingga pada saat Haman lewat, sementara yang lain sujud menyembah, Mordekai hanya begini. Dan akibatnya Haman yang gila hormat itu menjadi sangat marah, menjadi sangat geram, dan mulai merancangkan kejahatan untuk membunuh Mordekai. Tapi dasar Haman tidak puas kalau hanya membunuh Mordekai. Dia merancang rencana jahat untuk membunuh seluruh bangsa Mordekai, seluruh sukunya Mordekai, dan itu adalah orang-orang Yahudi. Kemudian dengan tipu dayanya, dengan rencana liciknya, dia membuat raja tanpa sadar menyetujui rencana pembunuhan itu, dan akan diadakan pembunuhan massal. Dan raja yang tidak tahu bahwa Ester adalah orang Yahudi menyetujui itu. Tetapi kita melihat di sini, ditentukanlah pada tanggal sekian, bulan sekian akan diadakan pembunuhan massal. Tetapi saudara, apakah Tuhan tinggal diam, saudara? Tidak. Tuhan mulai bekerja. Kemudian Mordekai mulai bicara kepada Ester. Esther, saya mulai merenungkan, saya tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sehingga dari semula, sebelum ada rencana itu, Tuhan sudah mempersiapkan Esther terlebih dahulu untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi. Itulah wujud pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah itu artinya provideo, artinya dia sudah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari, dan dia sudah mengantisipasi itu. Sebelum itu terjadi, dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Sebelum rencana Haman untuk memusnahkan seluruh orang Israel, Tuhan sudah mengangkat Ester terlebih dahulu untuk menjadi pelindung bagi orang Israel. Dan akhirnya Ester singkat cerita menceritakan itu kepada raja. Dan kita melihat di sini, saya mau mengajak saudara untuk membaca kitab Ester, khususnya di dalam pasal 6, pembacaan yang cukup panjang. Kitab Ester pasal yang ke-6 ayat 1. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur, maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Lanjut. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtam dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda kepadanya, tidak dianugerahkan suatu apapun. Lanjut. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran di luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulahkan Mordekai pada tiang yang sudah didirikan untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada raja, baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka titah raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripada aku? Lanjut.
Dan oleh karena itu jawab Haman kepada raja mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya. Hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberikan mahkota kerajaan kepadanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segeralah ambil pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Saudara, perhatikan ayat ini. Haman yang sudah begitu gregetan gara-gara gila hormatnya, pengen membunuh Mordekai, dan di rumahnya dia sudah membuat satu tiang untuk menggantungkan Mordekai. Kemudian pagi itu dengan semangat pergi menghadap raja, mau minta izin sama raja untuk menyulahkan Mordekai di tiang itu. Tapi perhatikan, malam itu juga Raja Ahasweros tidak bisa tidur. Apakah secara kebetulan malam itu raja tidak bisa tidur? Tidak, saudara. Allah sedang bekerja dan dia membuat dia gelisah sehingga raja tidak bisa tidur. Biasanya kalau orang tidak bisa tidur, apa yang dilakukan, saudara? Saya mau tanya, kalau Bapak Ibu ada yang sering tidak bisa tidur? Ada? Kalau tidak bisa tidur, apa yang saudara lakukan? Ambil guling, bolak-balik. Bahkan yang hobi TikTok mungkin bangun bikin TikTok. Ada? Apa yang saudara lakukan? Berusaha tutup mata, berusaha tutup telinga, berusaha apa saja. Tapi ada nggak yang nggak bisa tidur, tiba-tiba bangun, ambil Alkitab, baca Alkitab? Ada nggak yang tidak bisa tidur, bangun, kemudian ambil posisi berdoa? Ada? Mulai sekarang lakukan itu, saudara. Raja ini nggak bisa tidur, bolak-balik. Akhirnya dia bilang, hei sini, ambil tuh catatan sejarah. Rasanya kok orang nggak bisa tidur ambil catatan sejarah. Tetapi Allah bekerja di sana dan katakan, ambil tuh catatan sejarah, tolong bacain kepada saya. Kemudian sampai pada Mordekai, langsung bertanya, hei, penghormatan apa yang sudah diberikan kepada Mordekai? Dan ternyata waktu itu laporan Mordekai hanya dicatat, mereka jadikan ini, tetapi Mordekai dilupakan untuk sesaat. Tetapi pada saat ada orang yang mau mencelakakan Mordekai, pada saat itu Tuhan membuat raja tidak bisa tidur dan membuka catatan itu dan menemukan ada Mordekai di sana. Kemudian malam itu, dan dia katakan Mordekai harus diberikan penghormatan. Bangun pagi-pagi dia sudah tidak sabar mau memberikan penghormatan kepada Mordekai. Mulai tanya, penghormatan apa yang akan diberikan? Kemudian dia lihat siapa yang ada di depan. Ternyata yang ada di depan istana itu adalah Haman. Haman yang datang dengan tujuan minta izin mencelakai Mordekai. Tetapi malamnya Tuhan sudah berbicara kepada raja, berikan penghormatan kepada Mordekai. Haman datang. Raja bertanya,
Haman, menurut kamu penghormatan apa yang pantas diberikan kepada orang yang berjasa kepada raja? Haman yang gila hormat berpikir, siapa lagi yang akan dihormati kalau bukan saya? Tapi ternyata saudara, karena dia berpikir siapa lagi yang akan dihormati raja selain saya, dia mulai merancangkan sesuatu yang sangat tinggi. Dan betapa kagetnya dia waktu raja bilang, Haman, lakukan itu kepada Mordekai. Saudara bisa bayangkan perasaan Haman? Saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sebelumnya Mordekai dilupakan. Sebelumnya jasanya tidak diperhitungkan, tetapi Tuhan memakai itu untuk memberikan penghormatan pada saat ada yang membahayakan nyawanya. Sehingga jangankan minta izin untuk membunuh Mordekai, sekarang dia diperintahkan untuk menghormati Mordekai. Dan saya membayangkan Haman yang tadinya gila hormat, dialah yang harus mengiring Mordekai keliling kota dan mengatakan, inilah yang harus dilakukan kepada orang yang kepadanya raja berkenan. Amin saudara. Jangan pernah kecewa pada saat jasamu jangan pernah sakit hati pada saat perbuatan baikmu mungkin tidak diperhitungkan. Karena suatu saat Tuhan akan pakai itu untuk mengangkat dan mempromosikan saudara. Amin. Anak-anak muda yang bekerja, kalaupun engkau bekerja, mungkin gajimu tidak naik-naik. Mungkin jabatanmu tidak naik-naik. Sementara orang lain yang mungkin bersama-sama dengan engkau begitu melejit. Tetapi saudara, tetaplah percaya dan bersandar sama Tuhan. Promosi datang dari Tuhan. Amin. Yang berikut, Esther mulai melapor Haman. Waktu Haman diundang ke pestanya Esther, Haman mulai bangga lagi. Siapa lagi yang akan dihormati raja selain maknya? Begitu berharganya saya, tidak sadar bahwa di sana dia akan mendapatkan penghukuman. Dan singkat cerita, tiang yang didirikan oleh Haman untuk menggantungkan Mordekai. Siapa yang digantung di sana saudara? Haman sendiri. Waktu saya merenungkan ini, saya menemukan bahwa hati-hati, jangan pernah merancangkan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Karena pada saat orang yang kita rancangkan kejahatan itu ternyata tidak layak untuk menerima kejahatan yang kita rancangkan, kejahatan itu akan berbalik kepada kita. Rancangan itu akan berbalik kepada kita. Haman merancangkan untuk menggantungkan Mordekai, tetapi di mata Tuhan Mordekai tidak layak untuk mendapatkan hukuman itu. Yang ada didapatkan oleh Mordekai adalah penghormatan. Dan akhirnya rancangan itu jatuh kepada siapa saudara? Jatuh kembali kepada Haman. Bukan hanya Haman, tetapi seluruh isi rumahnya. Pada pagi hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara dan kepada diri saya, rancangkanlah sesuatu yang baik bagi setiap orang yang berhubungan dengan engkau. Jangan pernah merancangkan kejahatan, merencanakan kejahatan. Karena kalau kejahatan itu kita rencanakan untuk orang lain, tetapi ternyata orang itu adalah orang yang diberkati Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, maka rancanganmu akan kembali menyerang engkau sendiri. Tetapi sebaliknya, kalau kita selalu memberkati orang, mengucapkan kata-kata berkat, mengucapkan kata-kata yang membangun orang lain,
Kalau ternyata orang yang kita berkati tidak layak menerima berkat kita, maka berkat itu akan kembali kepada kita sendiri. Amin, saudara. Saudara, mulai hari ini ingat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Baik itu yang baik maupun yang jahat. Memang Allah tidak pernah merencanakan yang jahat, tetapi Allah bisa memakai yang rencana jahat itu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang jahat? Tidak. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi dan Tuhan dan yang berjalan seturut dengan rencana Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kalau saudara dan saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka janji itu untuk saudara dan saya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat dalam seluruh kitab Ester, rencana orang-orang, rencana Haman untuk memusnahkan orang Israel ternyata berbalik. Pada hari di mana mereka mau memusnahkan mereka, justru yang banyak yang korban adalah dari pihak yang merencanakan kejahatan ini. Itu sebabnya sampai hari ini orang Israel merayakan hari raya Purim, di mana mereka merayakan hari kemenangan, di mana mereka akan dimusnahkan, tetapi justru mereka diizinkan oleh Tuhan untuk memusnahkan orang-orang yang jahat itu. Sekali lagi, jangan pernah merencanakan kejahatan untuk siapapun, baik itu untuk orang jahat maupun apalagi untuk orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Tapi rencanakanlah yang baik, berkatilah mereka, maka pada saat kita memberkati, pasti orang juga memberkati kita. Amin, saudara. Saya mau kita merenungkan ini. Pada waktu saudara malam-malam tidak bisa tidur, saya ingin kembali menekankan ini, karena bukankah banyak di antara kita yang malam-malam tidak bisa tidur? Berapa banyak yang kadang mengalami kesulitan tidur malam? Boleh angkat tangan? Mulai sekarang, pada saat susah tidur, daripada bolak-balik, bingung tidak bisa tidur, akhirnya kadang kita ambil HP, baca WA, chatting dan sebagainya. Mulai sekarang rubah kebiasaan itu. Pada saat tidak bisa tidur, ambil Alkitab, baca firman Tuhan, atau ambil waktu berdoa sama Tuhan. Saya beberapa waktu terakhir ini mempraktekkan begini, saudara, dan saya ternyata ini sesuatu yang membuat kita rasa damai banget. Pada saat kita kadang gelisah ya. Bapak Ibu pernah gelisah? Bapak Ibu pernah resah karena ada pikiran-pikiran yang mengganggu pikiran? Ya, saya juga sama. Pendeta juga manusia. Yang saya lakukan pada saat seperti itu, saya mulai mengatakan begini, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Saya berusaha untuk mengarahkan pikiran saya kepada Tuhan. Saya katakan begini, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku mengenal Engkau. Aku mau mengerti jalan-jalan-Mu. Aku mau mengerti kehendak-Mu. Itu yang saya ulang-ulang. Dan ternyata saudara, pada saat kita mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu dengan tulus dari hati kita, itu pikiran kita menjadi damai, menjadi tenang. Dan saya akhirnya berpikir, kalau selama ini saya berpikir, kenapa ya orang baca firman Tuhan seringkali jadi ngantuk. Ada dua penyebab ternyata, saudara. Penyebab yang pertama, karena iblis tidak mau kita baca firman Tuhan. Tapi ada alasan yang lain, saudara. Kenapa orang susah tidur? Kenapa kadang orang susah tidur? Mungkin karena dia sakit. Mungkin karena ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Sehingga karena mengganggu pikiran itu menjadi galau. Kalau kita galau, pikiran tidak tenang, tidak bisa tidur.
Nah, ternyata waktu kita baca firman Tuhan, kita menghayati firman Tuhan, hati kita menjadi tenang. Waktu hati kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi tenang, akhirnya kita bisa tidur. Dan saya harap waktu kita baca firman Tuhan, yang kedua ini yang terjadi. Tapi jangan jadi alasan waktu khotbah di gereja, saudara ngantuk, saudara bilang, oh ini karena pikiran saya tenang dengan firman Tuhan, makanya saya ngantuk. Bukan karena itu, saudara. Ya. Kalau kita ngantuk di gereja, itu karena mungkin kita begadang malam-malam, tidak siap untuk ibadah. Ya. Jadi mari, waktu saudara tidak bisa tidur, daripada saudara bolak-balik, daripada saudara gelisah, ambil firman Tuhan, baca firman Tuhan. Kalau Raja Ahasveros tadi tidak bisa tidur, karena dia bukan anak Tuhan, Alkitab rupanya belum ada waktu itu. Maka yang dia ambil adalah buku catatan sejarah. Ternyata di sana Tuhan memakai itu untuk menunjukkan, ini loh anakku, kau belum kasih penghargaan. Sekarang waktunya kamu kasih penghargaan, karena sekarang nyawanya sedang terancam. Amin. Tidak usah takut dengan apapun juga. Tidak usah takut dengan ancaman siapapun. Karena apa? Tuhan akan merancangkan sepanjang kita jalan di jalan yang benar. Sepanjang kita belajar melangkah seturut dengan pimpinan Tuhan, maka kita tidak usah khawatir tentang rencana jahat manusia. Karena Tuhan bisa merubah itu menjadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Yusuf mengatakan, memang kamu sudah mereka-rekakan yang jahat untuk saya, tetapi Tuhan memakai itu untuk mendatangkan kebaikan. Mordekai bisa berkata, memang Haman sudah merencanakan yang jahat buat saya. Memang raja melupakan jasaku. Tetapi akhirnya dia mengatakan, tapi aku tahu bahwa Tuhan menunda untuk memberikan saya penghormatan, karena itu akan dipakai tepat pada waktunya. Amin, saudara. Apapun situasi saudara, percayalah bahwa tidak ada sesuatu apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, besar atau kecil, menyenangkan atau tidak menyenangkan, tanpa setahu Tuhan. Kalaupun ada rencana yang tidak baik, Tuhan akan memakai itu justru untuk mempromosikan saudara, memberikan kebaikan buat kita. Manusia boleh melupakan kita, manusia boleh tidak memperhitungkan kita, tetapi Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan tahu semua yang ada. Amin. Mari kita akan tunduk kepala. Yesus yang begitu mengasihi saudara dan saya, Tuhan yang begitu mengasihi saudara dan saya, sehingga dia rela mati untuk saudara dan saya, untuk keselamatan saudara dan saya. Apakah mungkin dia akan mengizinkan sesuatu terjadi untuk kecelakaan kita, untuk kehancuran kita? Tetapi ada satu kuncinya. Apakah kita ada di dalam tangannya? Apakah kita mengasihi dia? Apakah kita mencari dia? Ataukah kita mau berjalan sendiri? Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saudara. Mungkin ada di antara saudara yang merasa bahwa jasa saudara tidak diperhitungkan. Mungkin ada di antara saudara yang merasa bahwa saya tidak diberikan sesuai dengan apa yang saya lakukan. Mungkin ada di antara saudara
Yang saat ini tahu bahwa ada yang merencanakan sesuatu yang jahat buat saudara? Atau mungkin kita sendiri sedang memikirkan sesuatu yang jahat buat orang lain? Mari pada saat ini kita datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, ini hidupku, kuserahkan kepadamu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, pada saat ini Tuhan, hamba menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Hamba tidak tahu apa yang menjadi beban mereka. Tetapi hamba percaya bahwa Tuhan sedang berbicara bagi kami semua. Biarlah firman-Mu ini akan tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami terus berjuang untuk hidup di dalam jalan-Mu, melangkah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil unsur-unsur perjamuan akan dibagikan, kita akan menyanyikan satu pujian pada satu bukit jauh dari sini. Sa
Kalau semua sudah, mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan unsur-unsur perjamuan kudus ini. Biarlah kita semua pada saat kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kita imani bahwa iman kita akan semakin dibangkitkan, yang sakit akan disembuhkan, dan Tuhan akan bersama-sama dengan kita sehingga kita selalu berkemenangan. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, dan saat ini Tuhan kami kembali akan memperingati hari di mana Engkau menyerahkan hidup-Mu untuk keselamatan kami, sebagai bukti kasih-Mu yang besar bagi kami. Dan saat ini Tuhan, layakkan kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Sucikan dan kuduskan kami, sehingga semua kami yang mengambil bagian di dalamnya akan semakin dikuatkan iman kami, akan semakin diteguhkan keyakinan kami, sehingga kami semakin hari semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Mari saya akan persilakan saudara untuk mengangkat roti di tangan kanan saudara. Lihatlah dengan iman bahwa roti ini adalah bagian dari tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan, yang dicabik-cabik karena dosa dan kesalahan kita. Mari kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita akan pecahkan roti ini dan kita akan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Roti yang merupakan simbol dari tubuh Tuhan sudah menyatu dengan tubuh kita. Mari kita akan mengangkat cawan yang di tangan kanan kita, dan lihatlah ini sebagai simbol dari darah Tuhan yang mengalir dari setiap luka. Luka yang akibat pukulan, cambukan, yang seharusnya kitalah yang menanggungnya karena dosa-dosa kita. Tapi Yesus mengambil alih semuanya itu dan menggantikan kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Mari kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita akan kembali merenungkan kehidupan kita. Kita imani bahwa tubuh dan darah Tuhan sudah menyatu dengan tubuh dan darah kita. Dan biarlah itu akan menjadi suatu tenaga penggerak di dalam tubuh kita, untuk membuat kita lebih rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Rasa haus dan lapar akan pertemuan dengan Tuhan, dan akan mendorong kita untuk tetap belajar berjuang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Segala puji hormat hanya bagi-Mu, karena Engkau-lah yang layak terima pujian. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami, kok seringkali kami menjauh daripada-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami tidak setia kepada-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami mengecewakan.
Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur kepadamu. Karena kasih-Mu yang begitu besar. Karena pengorbanan-Mu yang begitu besar. Ampuni kami Tuhan dari segala kesalahan-kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan kalau sekiranya kami tidak setia kepadamu. Ampuni kami Tuhan kalau sekiranya kami menjauh daripadamu. Bahkan sering kali kami meninggalkan Engkau. Tapi Engkau tetap setia untuk mencari kami. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Apapun keadaan mereka, apapun situasi mereka, Engkau adalah jawaban. Engkau adalah Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami di setiap pancaroba kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami berdoa buat saudara-saudara kami, keluarga kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan sembuhkan mereka. Yang saat ini sedang kecewa, Tuhan hiburkan mereka. Yang saat ini sedang berduka, Tuhan hiburkan mereka. Yang saat ini sedang kekurangan, Tuhan pakai kami untuk mencukupkan kebutuhan mereka. Jadikan kami sebagai tangan Tuhan yang terulur untuk setiap orang yang membutuhkan uluran tangan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah kami, berdoa buat pemimpin-pemimpin kami, pemimpin-pemimpin gereja. Berdoa untuk perayaan Natal yang akan dilaksanakan khususnya di GSI Ahosana dan gereja-gereja di seluruh dunia yang akan merayakan Natal. Tuhan tolong campur tangan agar di dalam perayaan Natal kami sungguh-sungguh menikmati sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran dan perasaan kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita kembali sebagai mempelainya. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Silakan duduk, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak dan Ibu.